kelupaan tadi. Nah, saya ulang lah ya, karena tadi belum saya share screen-nya. Nah, jadi ya di dalam iterator ini ada di dalam package Java Util, ini dia ya. Nah, kenapa kita menggunakan iterator? Jadi di dalam ArrayList, kelas ArrayList, nah ini dia. Di dalam kelas ArrayList ada metode yang akan mengembalikan iterator. Nah, ini dia metodenya iterator. Nah, iterator ini adalah suatu sifat di mana kita bisa mengakses data di dalam kumpulan data satu demi satu. Ya, itu adalah suatu sifatnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, memang sudah didesain seperti itu. Yang namanya interface itu kan sebetulnya sifat-sifat, ya kan? Nah, jadi iterator ini adalah sifat di mana suatu data, suatu kumpulan data kita akses satu persatu dari awal hingga akhir. Nah, caranya dengan menggunakan metode next dan hashnext. Next ini akan mengembalikan elemennya, dan hashnext ini kita bertanya apakah masih ada data atau tidak. Kalau masih ada berarti true, kalau tidak berarti false. Nah, kemudian, cara penggunaannya seperti ini. Nah, jadi kan list yang array list tadi kita panggillah metode iteratornya, dan dia akan mengembalikan iterator. Nah, kita simpanlah di variabel itr. Nah, kemudian itr ini ya, dia akan memanggil metode yang ada pada iterator yaitu hashnext. Ya, jadi hashnext ini adalah metode untuk bertanya apakah masih ada data atau tidak. Kalau masih ada data berarti dia mengembalikan true, kalau tidak berarti false. Nah, kalau masih ada data, maka dia akan melakukan proses cetak seperti ini, ya, itr.next. Jadi dia akan mencetak nilai yang tersimpan di dalam itr satu per satu. Ya, jadi kalau sewaktu pertama diakses berarti yang Banda Aceh ini dulu yang akan tercetak. Kemudian next berikutnya lagi berarti yang tercetak Medan. Next berikutnya lagi yang tercetak Gorontalo. Next berikutnya lagi yang akan tercetak adalah Banjarmasin. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana perbedaannya dengan for each? Sebetulnya fungsinya sama ya. Jadi for each ini kan gunanya juga berguna untuk mengakses data satu persatu di dalam tipe data berupa collection ya, apakah itu berupa array biasa ataupun berupa collection seperti array list ini. Ya, jadi fungsinya sebetulnya sama saja. Nah, mungkin kalau kita lihat sekilas lebih sederhana menggunakan for each ya. Kalau ini tadi kan sampai 3 baris lah istilahnya kalau kita menghitung baris. Nah, kalau ini cuma 2 baris saja sudah selesai prosesnya itu. Nah, kalau for each ya berarti data koleksinya ya, kita baca data koleksinya list, kita simpan sementara di OBJ ya. OBJ ini tipe datanya sesuaikan dengan data apa yang disimpan. Nah, di sini kan data yang disimpan adalah string, maka OBJ di sini adalah tipe datanya string. Nah, jadi baca satu persatu data yang ada di dalam list, simpan di OBJ sebagai tempat simpan sementara, kemudian di sini akan dicetak. Jadi prosesnya sebetulnya sama saja, hanya pada for each pengujiannya itu sudah otomatis. Nah, kenapa otomatis? Karena memang for each sudah didesain seperti itu. Jadi loop for each ini memang sudah didesain untuk mirip ya, cara kerjanya memang mirip seperti iterator di mana dia secara otomatis membaca koleksi data satu persatu dari data yang paling pertama hingga data yang paling terakhir. Ya, jadi memang secara by design ya, secara desain memang seperti itu. Jadi memang sifat for each itu sama seperti sifat dari iterator ini. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah saya ulangi dengan share screen, tadi kelupaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi?
Ada, kalau memang tidak ada lagi, ya, tadi kelas pagi ini sebetulnya tiba-tiba saja saya langsung membuat latihan. Ya, tadi pagi ada latihan kita membuat suatu merancang ya. Jadi kita merancang dan membuat langsung suatu buku catatan. Ya kan, buku catatan, kalau kita melihat buku catatan itu kan di dalamnya ada lembar-lembarnya. Ya, lembarnya tadi itu berisi catatan. Nah, lembarannya seperti apa? Ya, lembarannya ini maknanya jumlahnya kan bisa banyak ya, bisa tak terhitung, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi buku catatan ini akan kita implementasikan dia dengan menggunakan koleksi data. Nah, jadi koleksi yang paling sesuai yang bisa kita gunakan itu adalah release. Nah, kalau mau pakai yang lain misalnya seperti link list boleh juga. Nah, tapi yang paling sederhana buku catatan tadi kita gunakan release. Ya, kalau release kan mirip seperti array ya, tapi dia ukurannya itu fleksibel. Nah, kemudian, nah kalau yang namanya kita mendesain suatu object oriented programming, ya berarti dari yang diketahui, ya pertama kan yang diketahui adalah buku catatan. Berarti buku catatan di sini akan menjadi nama kelasnya, ya kan? Nah, pada buku catatan ini apa atributnya? Ya, apa sajakah atribut daripada buku catatan? Ya, apa? Buku catatan isinya apa? Ada yang jawab. Buku catatan isinya apa? Kok diem banget kelas ini? Tambah sepi aja jadinya. Tanggal dibuat catatan, Bu. Ya kayak namanya buku catatan kan isinya pasti catatan-catatan kan, catatan-catatan dalam artian jamak ya, catatan-catatan. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kita nggak tahu berapa isinya. Ya bisa bebas kita tambahkan. Nah, di dalam catatan tadi, jadi atributnya di sini adalah catatan. Nah, atributnya di sini adalah catatan. Kemudian buku catatan tadi apa saja perilakunya? Nah, kalau kita bayangkan sewaktu kita mendesain suatu program buku catatan, berarti maknanya kan namanya buku catatan. Berarti kan kita tambahin catatan lah ke dalamnya kan. Nah, berarti kita masukkan metodenya ataupun perilakunya itu tambah catatan yang baru. Nah, kemudian sesudah ditambahkan, misalnya kita nggak perlu lagi catatan tersebut, berarti bisa kita hapus catatannya, ya kan? Nah, hapus catatan nanti bisa berdasarkan dua, apakah berdasarkan posisinya ataupun nanti berdasarkan isi catatan tadi, ya kan? Nah, kemudian catatannya udah ada. Nah, kalau misalnya kita mau ubah isi catatan tadi, ya berarti bisa kita ubah catatannya. Nah, kemudian misalnya perilaku lainnya apalagi ya pada buku catatan, ya kita kembalikan data catatannya kan, berarti kita baca. Nah, kita baca catatannya tersebut. Kemudian apalagi? Kita langsung aja di sini membuat satu kelas buku catatan. Ya, nah, kita buat langsung. Nah, tadi kan atributnya adalah catatan. Nah, catatan tadi kita buat dalam bentuk koleksi. Nah, kenapa kita buat dalam bentuk koleksi? Karena kan catatan tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Nah, jadi di sini kita gunakan release. Nah, release ini lebih simple ya, sederhana penggunaannya. Oke.
berarti private release. Ya, karena catatan ini kan biasanya tipe data yang disimpan adalah string kan. Nah, jadi di sini kita buat tipe datanya string, ya. Kemudian nama variabelnya adalah catatan. Oke, nah ini dia. Oh ya, ini nanti kelupaan lagi. Nah ini udah merah-merah nih, sudah error berarti. Rilisnya belum kita import. Jadi kita import dulu Java titik file titik array is. OX-nya di sini error lagi. Nah ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ya, kalian langsung ya kalau misalnya duduk di depan laptop langsung aja dikerjakan karena latihan ini nanti akan dikumpulkan beserta dengan pengujian-pengujiannya. Nah, buku catatan berarti sewaktu kita buat satu objek buku catatan, ya maknanya kan catatannya kita buat dulu. Nah, caranya berarti kita new kan, ya, kita ciptakan objek buku catatan, new release yang masih kosong. Nah, seperti ini. Ya, berarti di sini jika kita panggil metode, kita ciptakan satu objek buku catatan, ya kan, new buku catatan, berarti maknanya di sini sudah ada buku sudah berisi catatan, ya dari mana datangnya kan dari sini catatan sama dengan new release. Berisi catatan. Nah, ini kalau kita lihat lagi isinya masih kosong ya, belum ada data. Masih nol. Nol bukan nol. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, apa saja metodenya? Ada metode tambah catatan. Namanya aja buku catatan kan berarti kita bisa memasukkan catatan yang baru kan? Nah, klik void tambah catatan. Nah, apa data catatan yang barunya? Ya, berarti isi catatannya itu apa? Oke. Nah, kemudian tinggal kita tambah catatan. Nah, karena catatan tadi kita buat dalam bentuk release ya, menggunakan kelas release, berarti kita lihat release untuk memasukkan catatan bisa menggunakan add ya, add yang pertama ataupun yang kedua sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita tidak memerlukan indeks, maknanya dia akan menambahkan di akhir ya, add yang pertama ini dia akan menambahkan data di akhir daripada release tadi. Berarti langsung saja kita buat catatan dot add ya, isinya apa? Seperti itu. Berarti dia akan menambahkan di akhir dari di akhir dari buku catatan tadi. Ya, ini misalnya kita coba tambah catatan. Apa ya catatannya? Pengingatnya absen. Nah, ini udah kayak saya ya. Saya harus buat alarm di HP kalau nggak pasti kelupaan untuk absen. Nah, tambah lagi catatannya misalnya kuliah. Nah, kuliah. Oke. Nah, ini kan udah ada dua tadi kan. Nah, kalau kita cek, ini dia. Nah, di sini sudah ada dua, yaitu absen dan kuliah. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oke. Nah, itu untuk tambah catatan. Nah, kemudian misalnya kita mau hapus, kan udah kita tambah, kita mau hapus. Jadi kita bisa buat metode, ya metode ini implementasi perilakunya, metode method hapus catatan. Nah, hapus catatannya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan indeks ataupun berdasarkan isinya? Nah, misalnya pertama sekali berdasarkan indeksnya. Kita buat berarti parameternya ini adalah indeks. Nah, kita hapus berdasarkan indeks.
Nah, kita lihat kembali pada kelas release untuk menghapus. Tadi. Nah, ini dia ya. Jadi untuk menghapus dengan menggunakan metode remove. Nah, remove ada dua, ada index dan ada objek parameternya. Berarti kita gunakan yang index dulu. Ya. Catatan dot remove text. Nah, seperti ini. Oke. Nah, satu lagi kita buat yang berdasarkan isinya. Hapus catatan tadi string isi. Oke, nah, catatan. Jadi kan metodenya ini ya, remove yang ini berarti yang kita gunakan. Remove berdasarkan parameternya itu objek. Oke, catatan remove isinya. Oke, sudah bertambah metodenya, kita coba lagi. Tambah dulu kuliah. Tambah lagi. Tambah lagi seminar misalnya. Oke. Hapus. Nah, sekarang hapusnya ada dua ya. Hapusnya ada dua. Ini kalau kita inspek nilainya tadi ada 3, ada kuliah, absen, dan seminar. Nah, pertama saya coba dulu hapus yang isinya dulu. Jadi ada apa tadi? Kuliah. Kuliah. Oke. Nah, sekarang kita lihat datanya sudah berubah. Nah, di sini sudah tinggal 2 ya, ada absen dan seminar. Jadi yang kuliah tadi sudah terhapus. Nah, sekarang kita coba yang kedua, yaitu hapus catatan berdasarkan indeks. Tadi kan udah 2, berarti indeksnya 0 dan 1. Nah, kita hapus pada indeks 0 misalnya. Oke. Nah, kita lihat kembali datanya. Nah, sekarang sudah tinggal 1 saja, yaitu seminar. Karena yang di indeks 0 tadi sudah kita hapus. Nah, itu untuk hapus. Berikutnya tadi apa lagi? Ubah ya, ubah. Nah, ubah catatan. Public void ubah catatan, berarti catatannya udah ada, tapi kita ingin mengubah sesuai dengan data yang baru. Nah, berarti kita memerlukan posisinya. Jadi catatan tadi letaknya pada indeks keberapa. Ya. Kemudian catatan yang baru. Catatan isi yang baru. Isi yang baru. Oke. Nah, kita lihat di release untuk mengubah metodenya, metode yang kita gunakan. Nah, ini dia ya. Jadi pada release metode yang bisa kita gunakan itu adalah set. Nah, ada parameter, ada indeks dan ada elemennya. Oke. Kita masukkan di sini. Catatan dot set. Ya. Kemudian kita masukkan nilai indeksnya. Kemudian apa data yang barunya, isi yang baru. Sudah. Nah, kita coba setiap udah selesai satu kita coba dulu, jangan ada yang error, yang aneh-aneh yang terjadi kan. Ya, kita tambah catatan kuliah. Nah, kita coba ubah. Nah, tadi kan karena baru 1 berarti indeksnya baru 0, 0. Kemudian apa data yang baru? Data yang baru tadi kuliah, berarti sekarang absen kuliah. Oke. Kita lihat kembali, inspect. Nah, ini dia sudah berubah.
Jadi data pada indeks ke 0 sekarang sudah berubah nilainya menjadi absen kuliah. Ya, sampai sini ada yang bertanya dulu? Udah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, misalnya perilaku berikutnya adalah baca catatan. Jadi kita ingin mengetahui catatan pada indeks tertentu, tadi isinya apa catatan tersebut. Nah, jadi kita tambahkan di sini metode baca catatan, karena catatannya itu berupa string, berarti tipe nilai yang dikembalikan itu adalah string. Nah, jadi public string, baca catatan, oke. Nah, integer index berdasarkan indeksnya, posisinya itu ada di mana catatan tersebut. Nah, maka ini bisa kita gunakan metode ini dia ya, metode get. Ya, get ini memang berdasarkan indeks ya, sangat sesuai sekali dengan yang kita perlukan. Berarti catatan, oh returnnya lupa, return catatan dot berdasarkan nilai indeks ya, seperti ini. Nah, kemudian misal kita mau tambah yang lain, contohnya misal kita mau cetak ya. Nah, kita mau menampilkan semua catatan yang ada, yang sudah tersimpan. Jadi bisa kita buat void tampil semua catatan. Oke. Nah, ini kan bisa kita gunakan iterator ataupun bisa menggunakan for each. Nah, bebas mau yang mana satu yang digunakan, yang bebas saja. Pakai for each saja supaya mudah. String temporary dibaca data dari koleksinya adalah catatan. Oke, kemudian dicetak. Oke, nilainya adalah catatan tersebut. Temporary, nggak perlu string ya. Ya, seperti ini. Nah, kita coba kembali buat objeknya, tambah catatan, mandi. Catatan mandi aja bisa masuk catatan juga. Kemudian apalagi ya? Absen. Oh, jangan absen, makan dulu. Makan. Ya, kemudian absen. Oke. Nah, kita coba tampilkan, ada 3 tadi. Nah, ini dia, tampil semua catatan. Ya, jadi akan tercetak, mandi, makan, absen. Ya, kayaknya itu yang kalian lakukan setiap hari kan, mandi, makan, absen. Habis itu kuliah. Karena kan kuliah online ya. Oke, itu kemudian ya apa namanya? Latihan ini ya, latihan ini nanti kalian kirimkan di Classroom. Udah saya buat tadi link latihannya. Ini dia latihan data collection sudah dibuat. Nah, yang dibuat bukan hanya sekedar ini, tapi kalian tambahkan dengan yang pentingnya. Nah, maksud saya yang penting, misalnya seperti menghapus catatan, hapus catatan pada indeks tertentu. Nah, buat pengujiannya dulu. Nah, indeksnya itu ada atau tidak. Ya, misalnya kan datanya itu cuma 3, tapi kita mau hapus data pada indeks ke-5, kan jelas nggak bisa kan? Nah, kan udah lewat daripada indeks yang ada, yang tersimpan di dalam buku catatan. Nah, jadi kalian tambahkan pengujian seperti itu. If, nah apakah indeks tadi itu masih kurang daripada sejumlah buku catatannya, maka bisa kita remove. Jika tidak,
ya apa yang dilakukan? Apakah dicetak posisi tidak ditemukan misalnya, ya. Nah, ataupun misalnya nanti pada ubah catatan. Nah, ini kan ada indeks lagi kan? Ya, jadi bisa berlaku seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Jadi apakah indeks yang dimaksud itu ada di dalam buku catatan? Jika ada, berarti bisa diubah nilainya. Tapi jika tidak, ya berarti tampilkan pesan error. Nah, baca catatan juga seperti itu. Nah, jadi ini semuanya lebih kurang yang kalian kerjakan seperti ini. Nah, namun tambahkan pengujian-pengujian supaya buku catatan ini menjadi lebih apa namanya ya, menjadi berfungsi ya, di mana fungsinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba lagi kita tambahkan catatan, mau kita hapus, ternyata error. Ya, jadi tambahkan fungsi yang sesuai dengan fungsi dari buku catatan. Mau ditambahkan metode yang lainnya lagi boleh, misalnya metode untuk mengembalikan apa namanya, jumlah catatannya, jadi ada berapa catatan yang sudah tersimpan, bisa. Nah, nanti tinggal menggunakan metode size, ya, dot size, ya, dan seterusnya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ini baru 3 orang yang kumpulin, padahal nggak susah. Karena memang latihannya ya apa yang kita buat di kelas ya seperti ini aja. Jadi ya saya buat deadline-nya itu sampai besok ya, jadi nggak terlalu panjang waktunya. Tapi hanya sekedar menambahkan pengujian-pengujian seperti itu aja. Kalau mau nambahin metode-metode yang lain lagi yang sesuai silahkan, nggak ada masalah. Tapi metode utamanya lebih kurang seperti ini. Nah, jadi nambah, hapus, ubah, kemudian baca catatannya, kemudian tampilkan ya, itu yang utamanya seperti itu. Kalau mau tambahkan yang lain silahkan. Ada yang bertanya? Ada? Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sudah paham semuanya. Tadi langsung saja bisa dikerjakan latihannya, dikumpulkan di Google Classroom. Sebetulnya tugas 2 udah selesai ya. Nanti akan ada tugas 3 lagi, tapi belum saya buat lagi. Insya Allah dalam minggu ini akan saya buat tugas 3. Ya, mungkin nanti kalau kalian dengar tugas lagi nanti, aduh tugas lagi ya. Tapi memang begitulah dia kuliah. Yang namanya kuliah itu pasti akan banyak tugas. Nggak mungkin duduk-duduk santai aja kan. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami semuanya, kelas kuliah online kita pada hari ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.